ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ketua DKM beserta pengurus Masjid Al-Ikhwan beserta jamaah setia, tentunya jamaah tetap Masjid Al-Ikhwan yang alhamdulillah sampai dengan saat ini tetap istiqomah melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah. Mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di dalam hidupnya, diberikan keberkahan di dalam keluarganya, diberikan keberkahan di dalam pekerjaannya, dan kelak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kira saya tadi udah bubar tadi. Saya berjalan ya macet. Tapi alhamdulillah itu nambah pahala. Jadi namanya intizar. Yang namanya imam itu sejatinya ditunggu oleh makmumnya. Maka ada istilah intizar. Intizar itu menanti kedatangan imam. Cuman kalau di kita belum terbiasa. Jadi misalkan jadwalnya imamnya siapa, kalau ini udah bunyi ya, imamnya belum datang, ya sudah siapa aja maju jadi imam itu. Jadi patokannya begitu bunyi titik ya, waktunya koma ya, berarti siapa aja boleh maju. Kalau dulu ada istilah namanya imam rawatib, imam tetap. Bahkan sekalipun harus berjam-jam nunggu selagi masih ada waktu sholat itu, tetap ditunggu imamnya sampai datang. Karena nggak berani mengganti. Kalau zaman Rasulullah, ketika Rasul sakit sahabat tunggu. Ya, ketika ada apa-apa dari beliau bahwa beliau tidak bisa mengimami sholat, baru kemudian beliau menunjuk salah satu sahabatnya. Kala itu yang pertama kali ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam di dalam sholat adalah sahabat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari situlah kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau Sayyiduna Abu Bakar ditunjuk menjadi Al-Khalifatul Awwal, khalifah pertama. Rujukannya apa? Rujukannya karena Abu Bakar lah di antara sekian sahabat yang pernah ditunjuk oleh Nabi menggantikan beliau sebagai imam di dalam sholat. Maka sepakat sahabat yang lain, kalau jadi imam sholat saja yang urusannya lebih besar daripada memimpin umat, memimpin negeri. Sebab kalau sholat urusannya dengan Allah, urusan akhirat. Abu Bakar dipercaya oleh Nabi, apalagi timbang ngurusin urusan dunia. Nah, itu kenapa Abu Bakar dia akan jadi khalifah pertama, alasannya itu diantaranya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, memang serasa berapa tahun dia ke Al-Ikhwan. Jadi makanya kaget pas kemarin dapat PA dari saudaraku. Jadi apa namanya, untuk mengisi kajian di Al-Ikhwan. Alhamdulillah wajah-wajahnya nggak ada yang asing semua, masih tetap ini aja. Ya. Nggak berkurang nggak ya? Nggak ya? Bertambah. Dan insya Allah nggak berkurang ya. Masih tetap sehat semuanya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya Pak ya. Disusul nanti generasi berikutnya, anak-anak kita mudah-mudahan terus di masjid ini nggak akan pernah sepi dari jamaahnya.
tema umumnya sering disampaikan oleh setiap khotib di dalam khutbah Jumat, bahkan menjadi rukun, bagian daripada rukun di dalam khutbah, yang kalau itu tidak disampaikan berarti khutbahnya gugur karena rukunnya tidak tersampaikan, yaitu wasiat takwa. Selalu setiap khotib pasti menyampaikan itu, ya dalam bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama kepada diri saya, bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian khatib menerjemahkan, mengartikan apa itu takwa. Imtitsal awamirillah wajtinab nawahihi, mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian takwa. Tapi barangkali ada di antara kita yang belum tahu persis bagian daripada takwa atau sifat yang ada pada diri manusia yang itu menjadi bagian daripada ketakwaan itu sendiri. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ada satu sifat yang mana kalau dimiliki oleh kita menjadi penghias diri kita, maka itu menjadi identitas bahwa kita sudah termasuk orang yang bertakwa, yaitu sifat tawadhu. Tawadhu itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya rendah hati kalau sesama manusia, tapi kalau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bisa diartikan rendah diri. Jadi kalau di hadapan manusia kita nggak boleh rendah diri, nggak boleh menghinakan diri kita di hadapan manusia. Ya, semiskin-miskinnya kita tidak boleh kita memiskinkan diri kita di hadapan orang lain. Dalam arti ngemis-ngemis di hadapan orang lain, menunjukkan kesusahan kita di hadapan orang lain. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat memuji seorang manusia yang padahal dalam keadaan dia susah, tapi dia berusaha menyembunyikan kesusahannya dari orang lain. Orang tahunya dia senang aja, padahal sebetulnya susah. Orang tahunya dia bahagia, padahal dia miskin sebetulnya. Ditutup-tutupi kesusahannya di hadapan manusia, sebab dia tahu bahwa manusia yang lain juga sama sebetulnya dengan dia, sama-sama hamba, sama-sama lemah, sama-sama miskin di hadapan Allah. Dia hanya menangis, dia hanya mengadu, dia hanya meminta kepada Zat yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau merendahkan diri di hadapan Allah, simbolnya ketika kita sholat, saat kita sujud, itulah kita sedang memposisikan diri kita sehina mungkin di hadapan Zat yang Maha Agung. Makanya sujud itu hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Sehormat-hormatnya kita kepada atasan, tidak boleh kemudian kita sujud di hadapan atasan kita. Bahkan manusia yang paling mulia di alam dunia ini siapa Pak? Manusia yang paling mulia di alam dunia siapa? Ibu kita. Ibu. Terhadap ibu saja kata Nabi, andai diperbolehkan sujud kepada makhluk, ya, andai diperbolehkan sujud kepada manusia, maka niscaya manusia akan diperintahkan untuk sujud kepada ibunya. Cuma sayangnya sujud itu hanya diperbolehkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sujud itu simbol kerendahan diri seseorang di hadapan Sang Khaliq yang Maha Pencipta. Makanya sujud itu juga disebut sebagai apa? Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah. Posisi paling dekat. Karena orang kalau di hadapan Allah, kalau sudah total dia menghinakan diri, ini Allah suka. Berarti dia benar-benar
posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Fa'akhir, maka perbanyaklah berdoa saat sujud, terutama sujud terakhir. Tapi jangan pas lagi jadi imam. Kalau pas lagi jadi imam nanti kesian yang jadi makmum. Betul-betul makmum yang ngintip ulama amat. Kira-kira bisa dikira apa? Lakukan sujud lama itu ketika kita sholat sendiri. Ya, apalagi pas sholat witir. Sholat witir itu sholat ya, beres sholat tahajud, kemudian kita sholat witir di rakaat terakhir, di sujud terakhir kita lama-lama itu sujud. Biasanya baca tasbih 3 kali, sebanyak mungkin baca tasbih sampai 11 kali di situ. Kemudian berdoa, kita minta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Ya, tapi jangan pakai bahasa kita. Yang orang Sunda pakai bahasa Sunda bisa tidak boleh, bisa batal sholatnya. Kalau mau pakai bahasa sendiri dalam hati, ya kita boleh pakai bahasa Arab, baru boleh disuarakan dengan bahasa Arab. Ambil doa-doa maksurat yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimahullah, itulah tawadhu. Artinya apa? Merasa diri ini bukan apa-apa, merasa diri ini bukan siapa-siapa. Orang lain boleh bilang kita hebat, orang lain boleh bilang kita kaya, kita orang yang berpendidikan, kita ini ustaz, kita ini kiai, kita ini saudagar. Tapi kita sendiri terhadap diri kita tidak seperti itu menilainya. Bahwa kita ini orang bodoh, bahwa kita ini orang jahil, bahwa kita ini tukang maksiat. Itulah orang yang tawadhu. Bapak-bapak, orang yang tawadhu akan selalu melihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya, dan dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Bahkan terhadap anak kecil sekalipun. Jadi ketika bapak-bapak melihat anak kecil, nggak anggap remeh anak kecil. Kalau kita punya sifat tawadhu, bagaimana lihat anak kecil itu? Apa yang kita lihat kehebatan anak kecil, keunggulan anak kecil dibanding kita yang sudah dewasa? Kira-kira apa? Anak kecil, keunggulannya, anak kecil itu adalah manusia yang belum dibebani perintah agama, belum mukallaf. Artinya orang yang tidak pernah berdosa. Anak kecil masuk ke masjid jungkir balik loncat-loncatan, ya nggak ngaruh. Anak kecil nggak sholat, nggak dosa. Anak kecil nggak puasa, nggak dosa. Dari situ kita tahu ternyata anak kecil lebih hebat dari kita. Mereka terbebas dari dosa, mereka nggak punya dosa dibanding dengan kita yang bisa jadi setiap saat kita berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, dosa kita numpuk. Maka kalau kita melihat seperti itu, kita akan tawadhu di hadapan anak kecil sekalipun, nggak akan meremehkan anak kecil. Kepada anak-anak kita akan pernah meremehkan bahwa anak kita itu adalah hebat, anak kita itu adalah manusia yang tidak punya dosa dibandingin bapaknya, kabur dosanya. Kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih dewasa, orang yang tawadhu tetap menganggap bahwa dia lebih hebat daripada kita. Sekalipun kata orang kita itu soleh, kita itu tukang ibadah, tapi melihat orang tua tentunya dia yang lebih duluan banyak ibadahnya, sebab dia yang duluan lahir ke alam dunia. Jadi poinnya banyak kan dia. Kalau kita baru aktif berjamaah 10 tahun, dia bisa jadi sudah 20 tahun aktif berjamaah. Kalau sekarang malas-malasan, ada istilah kata udah kenyang, gue mau ke masjid. Dulu, makanya sekarang pensiun dikit, makanya jalan-jalan ke jamaah ke masjid udah kenyang, udah ente aja sekarang. Kalau main hitung-hitungannya begitu, kita berapa tahun kita? Ada kali 10 tahun, ada 20 tahun jamaah masjid. Jadi wajar kalau sekarang agak dikurangin lagi. Udah luber pahalanya. Bahkan terhadap orang kafir sekalipun, orang yang memiliki sifat tawadhu gak akan diremehkan orang kafir. Dasar kafir,
hidayah. Ya, kan nggak sedikit Pak orang yang seumur kafir, orang yang seumur nggak kenal Islam, tetapi di ujung hidupnya dia bertaubat kepada Allah, masuk Islam, lalu kemudian dia meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Kita nggak jamin. Yang selama ini kita anggap bahwa kita Islam dari sejak lahir, rajin ibadah, haji udah berapa kali, umrah udah pulang pergi, nggak tahu nanti, nggak ada jaminan bahwa di ujung hidup kita nanti kita bawa iman dan bawa Islam. Nggak jaminan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi lihat orang maksiat, lihat orang pendosa, lihat orang kafir, kita nggak merendahkan mereka, bahkan tetap kita merendahkan diri kita di hadapan mereka, tidak menyombongkan diri. Nah, tawadhu itu lawannya takabur. Nah, kalau kita punya sifat tawadhu, berarti kita sedang berupaya mengubur dalam sifat takabur. Sebab kalau tidak dikubur di sifat takabur ini bahaya. Sifat takabur ini selalu ngegrogoti hati kita. Ini yang bikin yang selalu menggelora di dalam diri kita sifat takabur. Punya kelebihan sedikit aja, lalu kemudian melihat kekurangan orang lain, baru udah sombongnya ditakut. Nah, ini bahaya. Padahal kita tahu bahwa sifat takabur ini adalah sumber malapetaka. Sifat takabur ini adalah sumbernya sifat-sifat tercela yang lainnya. Sebelum yang lain-lainnya takabur dulu. Takabur ini juga adalah merupakan sifat yang pernah diwariskan oleh iblis laknatullahi alaihi. Gara-gara takabur inilah kemudian iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga. Padahal iblis adalah makhluk pertama yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kemudian diusir, dikeluarkan oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara takabur. Gara-gara dirinya lebih merasa lebih hebat daripada Adam alaihissalam. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud, tapi sujud yang dimaksud adalah apa? Sujud li-ta'dhim, sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam, bukan sujud ibadah. Iblis menolak sambil menjawab, bagaimana mungkin saya sujud kepada Adam yang engkau ciptakan dia dari unsur tanah, sementara saya lebih baik daripada dia. Saya engkau ciptakan dari unsur api. Kalimat inilah yang keluar dari mulut iblis yang kemudian mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan sampai kemudian mewarisi itu. Kaya sedikit bertantang petenteng, pintar sedikit sombongnya ditakut, baru rajin ibadah sudah seakan-akan yang lain ahli neraka, kita doang ahli surga. Nah, ini bahaya. Maka apa? Hiasi diri kita dengan sifat tawadhu. Maka dengan sifat tawadhu inilah sifat sombong akan terkubur dalam-dalam dan tidak akan pernah muncul. Kita selalu melihat orang lain itu positif. Sejelek-jeleknya orang tetap bagus di mata kita. Justru kita yang selalu melihat kekurangan diri. Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang selalu disibukkan dengan kekurangan-kekurangan dirinya, ketimbang menyibukkan dirinya melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tawadhu min akhlaqil anbiya. Tawadhu, rendah hati, rendah diri itu adalah bagian daripada akhlak yang diwariskan oleh para nabi. Wa takabbur, sementara kesombongan itu kata Nabi min akhlaqil kuffar wal qawaidah. Sementara kesombongan itu adalah bagian dari akhlak yang diwariskan oleh orang-orang kafir dan
antara Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu nama gelar. Jadi kalau julukan, kalau kita presiden, gubernur, kalau di Mesir dulu julukan orang-orang yang memimpin itu disebutnya Fir'aun. Ya. Maka Fir'aun itu banyak. Ada Fir'aun Musa, ada Fir'aun sebelum Musa. Nah, cuma Fir'aun yang populer itu yang disebutkan bahkan di dalam Al-Quran secara jelas ya adalah Fir'aun Musa yang jasadnya sampai sekarang masih utuh, diawetkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang janji Allah, ya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma Allahna 'ala Fir'auna wa antum tanzurun." Kemudian kami tenggelamkan Fir'aun. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan kami biarkan jasadnya utuh. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Ini loh contoh manusia yang mewarisi sifat iblis. Sombongnya Fir'aun itu luar biasa. Puncaknya kesombongan bagi makhluk bernama manusia itu ada pada Fir'aun ketika dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata di hadapan di hadapan kaumnya, apa yang diucapkan? Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi di antara Tuhan-Tuhan yang ada. Kata-kata inilah, kata-kata sombong Fir'aun inilah yang kemudian mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian ditenggelamkan jasadnya di dasar lautan dan Allah abadikan, lalu kemudian ditemukan dan sampai sekarang masih utuh jasadnya, ya, dimumikan sekarang dan ditaruh di museum. Jadi setiap kita kalau ke Mesir itu masih bisa melihat, oh ini Fir'aun yang dulu ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Fir'aun yang menyombongkan dirinya karena dia punya segala-galanya di hadapan manusia. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui kajian maghrib kali ini, pemaparan mengenai sifat tawadhu, sejatinya bahwa tawadhu inilah yang akan selalu menghiasi kita. Jadi di sela-sela ketaatan kita jangan sampai terkotori oleh sifat takabur, sifat angkuh, sifat merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, yang justru nanti hanya akan menggugurkan nilai pahala ibadah kita di sisi Allah. Tetap jaga hati kita, tetap rendah hati di hadapan sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada sedikit pun terbesit di dalam hati kita sifat sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling saleh, merasa diri paling segala-galanya. Sebab biar bagaimanapun apa yang ada pada kita saat ini, ilmu kah itu, harta kah itu, keluarga kah, jabatan, apapun itu, ternyata semua itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai caranya Allah mengambil itu adalah dengan cara menghinakan kita nanti di hadapan manusia yang lain karena kesombongan kita. Mentang-mentang dulu kaya, kalau jalan dadanya dibusungkan, akhirnya Allah murka, dicabut, diambil kekayaannya, baghtatan. Baghtatan itu apa? Secara membagi hutang, dibikin bangkrut usahanya, dibikin bangkrut bisnisnya, jabatannya dipelorotin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dihinakan di hadapan dulu ini mantan orang kaya, dulu mantan jenderal, mantan ini, mantan itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Baik, Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya masih ingat benar-benar penting
setengah jam ya, setengah jam. Takut ada di antara bapak-bapak yang ingin bertanya atau ada yang mau ditanyakan, terutama yang kaitannya apa yang tadi saya sampaikan. Kalau sekiranya bisa saya jawab, nanti saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti PR buat saya. Ya, baik bapak-bapak sekalian, jamaah saya muliakan, tausiah ya, mungkin ini ada tema atau masalah yang sampaikan. Jadi habis waktu sedikit, ada yang mau menambahkan pertanyaan ataupun tema yang lain barangkali, silakan. Kalau nggak ada, mungkin saya tambahkan. Oh ya, Pak. Mas Kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada uraian dari Pak Ustaz, dilarang merendahkan diri di hadapan manusia. Namun di sini kita umat muslim setiap tahun kalau pulang kampung sangat merendahkan diri kepada kedua orang tua. Dalam arti memberi hormat sampai mencium telapak kaki ibu bapak. Karena kita sebagai manusia jarang ketemu ya, kalau pulang kampung hanya sekali-sekali. Apakah dalam arti ini kita berdosa hanya mencium telapak kaki kedua orang tua? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit perbedaan. Jadi ada istilah seperti dulu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk sujud di hadapan Adam, bahwa ternyata sujud yang dimaksud itu adalah sujud lil ta'zim, sujud untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam, dan bukan merendahkan malaikat di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga kalau istilah kita sungkeman kepada orang tua, ya, bukan berarti menghinakan diri kita di hadapan orang tua, bukan menghinakan, tetapi saat itu kita sedang memuliakan orang tua kita dalam bentuk sungkeman tadi, dan bukan untuk apa, bukan memuliakan orang tua sampai pada derajat misalnya menyembah orang tua. Ya, ada sekelompok orang yang sampai kepada orang tua pun sungkem itu haram, tidak diperbolehkan. Padahal sah-sah saja judulnya sungkem kepada orang tua itu sebagai bentuk apa? Penghormatan kita sebagai anak kepada orang tua, asalkan bukan dalam rangka menyembah orang tua. Mencium kakinya termasuk, karena sudah ada contoh dari orang-orang terdahulu, dari para ulama-ulama terdahulu, bahkan dari kalangan para sahabat pun ada yang mencium kaki sahabat yang lainnya yang dianggap lebih mulia. Apalagi ini seorang anak kepada ibu. Tapi jangan juga berlebihan, ya. Berlebihannya sampai ada kaki ibunya direndam di apa? Ini terus air diminum. Nah ini kalau ini terlalu berlebihan kalau menurut saya. Kalau disiram ibu sapi sih ke muka agak mendingan, tapi kalau diminum kan, ya, ya. Tapi walaupun bukan berarti tidak boleh, ya tidak boleh. Cuma ini berlebihan. Kalau perlu ya dibersihin dulu, disabunin dulu, khawatir semulia-mulianya kaki ibu, yang namanya penyakit pada aja kenempel gitu. Tapi kalau mencium telapak kaki ibu, masya Allah. Memang jarang orang yang begitu tuh jarang. Itu biasanya tradisi di Jawa, di kampung-kampung, kadang-kadang gengsi, jadi berat. Padahal cuma setahun sekali doang. Ya, kalau cuma sekedar cium tangan doang itu udah biasa, tapi cium telapak kaki itu ya karena lebih berat. Kalau sekali
coba cium telapak kaki, beda rasanya. Beda. Bahwa ternyata memang ibu itu, tadi kan kata Nabi, ya, ibu itu kedudukannya, ya, posisi ibu itu nomor berapa? Nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhonya orang tua. Makanya ridho Allah fi ridhonya Allah, bagaimana ridhonya orang tua. Itu lagi barangkali. Ya, ini mungkin nggak ada lagi yang lainnya. Ini mungkin kaitannya dengan tadi takabur atau melakukan diri. Nah, kalau kita lihat udah masuk ya. Sedikit saja. Kalau kita lihat mungkin takabur dalam arti melawan menghadapi lawan kita gitu. Ya, ini gimana sifat seperti itu ataupun hukum atau statusnya seperti apa? Jadi hukum itu kadang-kadang berubah. Yang tadinya dilarang jadi dianjurkan atau diperbolehkan. Kayak daging babi misalnya, asal hukumnya haram, menjadi boleh saat kita dalam kondisi kepepet, darurat namanya. Ya, mentok nyari daging yang halal nggak ketemu, sementara kondisi lagi betul-betul lapar antara hidup dan mati. Yang ada di depan daging babi haram tadinya menjadi boleh pada saat itu. Dan darurat tubihul mahzurat. Sombong itu haram hukumnya, bahkan termasuk perbuatan tercela. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang sombong, wajib kita sombong. Jadi sedekah sombong kita. Ada orang petata-petete, wah saya ini kalau makan sehari anak istri saya nggak cukup 1 juta. Kita bilang lagi, saya malah 10 juta. Ketika kita lagi sedekah kita, sedekahnya apa? Ngerem kesombongan orang itu. Tujuannya begitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, mungkin cukup ya pencerahan atau penjelasan. Saya tutupkan untuk penutupan tarik kita silakan. Bapak-bapak sekalian, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita sama-sama tutup dengan membaca doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت والتوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام